Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Senin 3 Oktober 2022. Bersama saya Julius Yusak Randimpi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami pahami tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tema renungan kita pagi hari ini adalah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu hidup dan berbuat menurut kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia tahu bahwa ia harus memuliakan Allah Pencipta. Inilah tujuan kita diciptakan, tujuan kita ditebus. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan tidak malu? Apakah Tuhan tidak sungkan? Apakah Dia perlu dan memerlukan untuk dimuliakan? Mengapa Allah minta kita memuliakan Dia? Sebelum kita memuliakan Allah, apakah kemuliaan Allah itu sudah sempurna? Tentu jawabnya adalah sudah. Kalau kemuliaan Allah sudah sempurna sebelum seseorang memuliakan Dia, mengapa Dia minta lagi supaya kemuliaan diberikan kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, matahari mempunyai cahaya sendiri, tetapi bulan tidak punya cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan 8% dari cahaya matahari yang diterimanya. Dia menjadi reflektor untuk memancarkan kembali cahaya itu kepada benda-benda lain. Andai kata saya mengambil cermin lalu memakainya sebagai reflektor untuk memantulkan kembali cahaya ke arah sumber cahaya tersebut, apakah dengan demikian sumber cahaya itu bisa menjadi lebih bercahaya? Tentu tidak. Tetapi di sini ada satu pengertian yang penting, yaitu kembali kepada asal. Itulah maknanya. Allah mau kita kembali kepada asal. Allah mau kita hidup di dalam arah yang benar. Berapa banyak orang yang memiliki arah hidup yang salah? Berapa banyak orang yang mempunyai talenta tetapi tidak memakai untuk Tuhan? Tuhan sudah menempatkan kita di tempat ini. Apakah sudah memuliakan Tuhan? Tuhan sudah memberikan talenta kepada setiap kita. Apakah talenta itu sudah dikembalikan kepada Tuhan? Disinilah letak perbedaan antara anak-anak Tuhan dan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, bakatku berasal dari Tuhan. Uangku berasal dari Tuhan. Kesehatanku berasal dari Tuhan. Berapa banyak orang yang dalam hal ini pun tidak mengerti. Mereka mengatakan, bakatku dariku, kepintaranku dariku, semua sukses dariku, segala keunggulanku adalah aku lebih dari orang lain. Kalau kita menjadi orang yang tidak mengetahui sumber, adalah berbahaya ketika manusia menjadikan dirinya sebagai sumber. Berbahaya kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita terima. Sampai Roh Kudus menggerakkan hati kita, barulah kita menjadi sadar bahwa keberadaan kita pada hari ini adalah karena anugerah Tuhan saja. Demikianlah dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pada saat seorang Kristen memiliki kesadaran sedemikian, pada saat dia mengerti akan sumbernya, dia sudah melangkah dalam hidup kerohaniannya ke pangkalan yang benar. Dia berdiri di atas batu karang yang benar. Dia tahu bahwa dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dia mempunyai kesehatan karena kemurahan Tuhan. Dia menikmati sukses karena Tuhan. Hidupnya berasal dari Tuhan. Kalau kesadaran ini sudah ada, mungkinkah seseorang menjadi sombong, congkak, membanggakan diri, dan merebut kemuliaan Tuhan? Tetapi kesadaran jangan berhenti di situ saja. Kesadaran itu harus mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Kalau bakatku,
kesehatanku, kepandaianku, uangku, jabatanku, posisiku, bahkan keluargaku berasal daripadanya. Kalau segala sesuatu yang baik dalam hidupku berasal daripadanya, apakah yang seharusnya aku perbuat? Memakai semuanya untuk kemuliaan Allah. Kesadaran itu yang membawa kita bukan hanya ingat sumber, tetapi kembali berarah kepada sumber. Dalam Alkitab, Petrus menyebut tentang darah yang sangat bernilai, darah yang mahal, darah yang amat berharga, darah dari anak Allah itu sendiri, darah yang telah menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Siapakah saya? Saya adalah tebusan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Dia mau memakai saya dan kita semua, dan Dia mau berkata kepada kita semua, muliakanlah aku, oleh karena darah anakku yang tunggal. Aku sudah menebus engkau, aku sudah membeli engkau, dan sekarang aku mau engkau memuliakan aku. Kita semua manusia memuliakan Dia Sang Penebus. Dia patut dipuji dan dimuliakan. Marilah kita bersama-sama memuji Dia, bersyukur kepadanya dengan hati nurani yang bersih. Mari kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan melalui semua talenta yang kita miliki, melalui tugas tanggung jawab dan pelayanan kita, melalui eksistensi kita pribadi, maupun melalui keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber eksistensi kami, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Engkau sendirilah yang boleh memampukan kami untuk dapat melakukan segala tanggung jawab kami, pribadi maupun di dalam keluarga kami masing-masing, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat menjalani kehidupan di hari ini bersama-sama dengan Tuhan untuk memuliakan namanya.